yang konten isinya seperti itu. Bahkan nanti Bu, amal jariah kita akan datang menyerupai manusia dengan wajah yang tidak pernah kita lihat. Tiba-tiba kita dibangkitkan di kuburan, datang amal kita dengan gagah, hidungnya lebih mancung daripada bintang film Hollywood dan Bollywood. Wajahnya nggak pernah kelihatan di dunia ini. Mengucapkan salam, assalamualaikum ya akhina fillah. Kita yang dibangkitkan, waalaikumsalam. Subhanallah. Siapa Anda? Aku adalah amalmu yang kau taruh di masjid 5 juta. Subhanallah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Saat itu aku berperang dengan batinku untuk mengeluarkan ini. Akhirnya aku dengan ikhlas hati mengeluarkan. Sekarang aku dapat teman gagahnya luar biasa ya Allah. Thank you very much. Tetangganya meninggal besokannya, datang temannya. Mana gedekil banget datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engkau siapa? Ya aku, amalmu. Di mana? 2.000 di musola. Mohon maaf. Ini lagi pembangunan, banyakin begitu. Ya Allah, pengen nggak kita punya teman di akhirat dengan baik wajahnya, bentuknya cakep, pengen? Ya, ayo. Jadi untuk sukses di dunia gampang ya. Nah, Ustadz ajarin, kita pengen supaya kita sukses ya. Pengen sukses? Pengen suka? Pengen senang? Pengen bahagia? Kata Allah yang pertama dalam surat Fatir, jangan pernah putus baca Quran tiap hari. Bisa? Bisa? Insya Allah bisa. Kemudian yang kedua, jangan tinggalkan sholat. Bisa? Insya Allah bisa. Kemudian yang ketiga, harus baik sama orang lain, jangan pelit. Bisa? Insya Allah bisa. Kamu punya roti 1, dia ngeliatin aja. Dikasih, kamu bilang bisik-bisik. Dia ngeliatin aja. Dikasih kamu, kan kata Allah, Allah akan memberikan yang terbaik buat orang yang berbagi. Itu kasih seperti kamu dia mau itu dimakan, pahalanya besar. Engkau melakukan itu, pahalanya masuk ke ayah ibumu. Terus kalau ketemu teman kamu, assalamualaikum, waalaikumsalam, kita main yuk, begitu. Sebab orang yang sebarkan salam nanti gampang menjawab salam. Salam. Dengan gurumu, salam. Dengan Pak RT, salam. Dengan Pak RW, salam. Assalamualaikum. Kamu ketemu ini, dia namanya siapa sayang? Gatra, ini namanya? Gilang, assalamualaikum. Kata Gilang, waalaikumsalam. Wah, senang banget anak muslim kalau begitu. Ya, insya Allah dimanapun adanya. Andai kata ada anak SMK lagi di truk rame-rame, kemudian di bawah ada anak SMK lagi rame-rame juga, yang di atas truk bilang, hei saudaraku, assalamualaikum. Yang bawah jawab, waalaikumsalam. Berantem gak kira-kira? Ada. Bikin berantem kalau yang di atas ngomong, yakin. Yang di bawah, setan. Jadi yang berantem jahin sama setan itu. Ini kadang-kadang dari rumah kita briefing anak kita untuk apa, anaknya mulia. Yuk, bisa, insya Allah bisa. Sering bangun malam ayahnya, Pak, Bu, saya punya babe sama emak, tinggalnya di Pasar Minggu Jati Padang, bukan rumah yang besar dan bukan orang yang pinter. Babe saya pegawai negeri Departemen Pertanian, kerjaannya cuma ngoret, bersihin kebun
di belakang rumah. Di belakang rumah itu ada 5.000 meter kebun orang. Babe bersihin, tanamin singkong dengan izin yang punya. Makanan kita cuman singkong diparut jadiin kalau mau makan. Dulu mah enak hidup, dulu enak hidup. Sederhana, bersahaja, mudah, nggak pernah susah. Hidupnya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Bagaimana nggak nguntungin? Rumah di sini, belakang ada empang. Kalau habis makan, buang di empang, serok ikannya, makan lagi, buang lagi, serok lagi. Simbiosis mutualisme. Makanya orang dulu nggak ada yang sakitnya berat. Hepatitis kagak ada, kencing manis kagak ada. Apalagi yang sekarang lagi model stroke. Lagi penyakit stroke, kan stroke berat. Pasir stroke berat itu. Batu kali stroke berat itu. Orang dulu tenang. Allah. Kalau malam babe saya bilang, malunya kita sembahyang malam. Berdua-dua sembahyang. Di sebelah balai anak 5, anak 10, 5 laki 5 perempuan. Di tengah-tengah tuh mak babe sembahyang berdua-dua. Mending sajanya bagus, udah pada bopak tuh sajadah. Allahu Akbar. Habis sholat 11 rakaat. Apa kata babe? Ya Allah, biarin saya sama istri saya hidup begini ya Allah. Asal anak saya 10 orang ini jangan Engkau biarkan hidup dalam kesulitan ya Allah. Saya berusaha memberikan makanan yang halal buat anak-anak saya ya Allah. Saya minta sama istri saya supaya sabar menjalani hidup ya Allah. Berkahi kehidupan kami di rumah tangga kami yang sederhana ini ya Allah. Insyaallah. Mak babe doanya begitu doang. Kita merem-merem ayam dengerin. Allah babe gua dah. Doanya itu mulu, berubah-berubah. Rupanya telah dibuktikan sama Allah 10 anak sekarang nggak ada yang susah. Artinya apa? Tidak pernah tidak dijawab doanya orang tua yang dikhususkan untuk anak-anaknya. Makanya kalau ngomel sama anak, macam emaknya Sudais. Sudais itu penghafal Quran, jadi imam Masjid Al-Haramain. Waktu kecil pak, bandolnya nutuh. Udah pakai nutuh, kalau nutuh kan bandel banget. Waktu umur 5 tahun dia jalan ke pasar, dituangin pasir itu pedagang kue. Kata pedagang pasar, gua kalau nggak tahu gua lu, gua udah pites lu. Apa kenakalannya cuma di pasar? Tidak, pulang ke rumah emaknya lagi ngadonin bikin kue. Anak Sudais dituangin pasir juga. Emaknya langsung. Bapaknya bilang, istriku, kau boleh marah sama Sudais, tapi keluarkan kalimat yang mengandung doa. Apa kata emaknya Sudais? Sudais, la ilaha illallah. Nih. Emak sumpahin kalau gede jadi imam besar Masjid Al-Haramain. Sudais begitu. Tapi mulut emaknya, emak sumpahin lu ye kalau gede jadi imam besar Masjid Al-Haramain. Nah, sekarang jadi imam besar Masjid Al-Haramain. Hebat nggak tuh? Wah, kayak anak sekarang. Pulang. 1, 2, 3. Lah anak kelas 4 hitung 50 lebih udah bisa. Emaknya cuma 3. Sambar tuh kuping anaknya. Emang dasar lu ya, anak setan. Nah, kalau anaknya setan, emaknya memedi. Ini mohon maaf, sering terjadi di dalam lingkungan kita. Sabar. Kalau memang pengen punya anak yang akhlaknya cakep dalam rangka mencetak, logika enggak? Kita punya cetakan, mukanya muka Barbie gitu ya. Tapi ketika kita cetak yang keluar dapat candul. Nah ini salah cetakan kalau begitu. Artinya siapa orang tuanya maka akan bisa dilihat siapa anaknya. Secara logika, karena di dalam hikmah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali itu buah dibawa kampret.
Ini buat amrut sejauh dah. Jadi yuk, akhlak anak-anak kita selamatkan dengan cara apa? Perbaiki hubungan kita dengan saya berhubungan dengan istri 20 tahun. Bukan nggak pernah ngomel, pernah. Istri kalau ngomel, apalagi perempuan Pak, ya Allah, ya Robi, kalau ngomel kita satu kata di 18 kata. Emang begitu. Dulu ada cerita sahabat Nabi Ustaz, namanya Atik bin Yasar, pengen nikah, minta sama Rasul, ya Rasul aku pengen nikah nih. Ada perempuannya, ada. Siapa? Perempuan Bani Adi, dia cinta padamu. Iya, saya juga begitu. Ya kalau udah jatuh cinta, sini datangin semua saksi keluarganya, aku nikahin. Berhadapan dengan Rasul bacakan akdu nikah. Kemudian Rasul kasih satu nasihat, ya Atik, kalau kau bisa sabar, aku ajak jalan-jalan ke 7 surganya Allah. Baik ya Rasul, ada engkau, aku kan sahabat engkau. Pokoknya aku akan melihat sikapmu. Jangan banyak janji, keluarga lu bukan keluarga gua. Sehari 2 hari mesranya luar biasa tuh, sehari 2 hari. Kayak orang pacaran aja. Orang kalau pacaran Pak, mau kentut aja ditahanin sampai biru. Kenapa ya? Enggak. Tapi giliran udah berumah tangga, setahun 2 tahun berabot kemana aja itu. Biasa itu, biasa. Karena hebatnya Islam, sebagaimana yang dibawa Rasulullah itu pernah punya satu kejadian. Pernah Rasulullah lagi duduk, istrinya lewat di depan Rasul, Aisyah permisi sama Rasulullah sebagai kesolehannya. Permisi ya bang, pas tepat di depan Rasul, Aisyah kentut, bunyi lagi, tut begitu. Rasulullah berdiri, alhamdulillah ya Allah, istriku sehat. Mantap nggak tuh Rasulullah? Begitu Pak, ikutin. Bu, ntar coba ya. Bini kentut depan kita, apa kita diri alhamdulillah, mantan ke sekolah. Paling disepak pantat bini gitu, mohon maaf nih. Ini Atik bin Yasar, mesra di awal-awal, ketika dapat 1 tahun, kelihatan tuh ketidaksabaran istrinya. Emang diciptakan dari awal sampai sekarang perempuan kagak sabar banyakannya. Ketika Atik bin Yasar pulang jam 1:30 pagi, Assalamualaikum. Lam. Jawabnya singkat, lam. Lam itu lah. Dengan mim itu jadi lam artinya bodoh gitu. Assalamualaikum, lam. Nah kalau kata kita RT pulang, Waalaikum, bodoh begitu. Atik masuk langsung ngomel, bang. Abang tega banget sama saya. Dari pagi pulang ini udah mau malam bang, udah mau pagi. Saya gak pernah ganti baju bang, hampir setahun tinggal sama abang. Buru-buru kata makan enak. Rumah aja, dikata ademnya panas, dikata panasnya kedinginan. Tega abang sama saya. Kalau tahu begini bang, saya gak mau nikah sama abang. Pulangin bang, pulangin. Ini Atik sabar. Astagfirullahaladzim, ini mungkin sinyal dari Rasul. Beginilah perangai wanita, aku akan menghindar darinya. Dia mau menghindar karena istrinya marah, supaya istrinya enggak marah terus. Kemana Atik jalan, istrinya ngintilin aja. Dari 1:30 sampai jam 3 lewat. Di luar Atik senderan di tiang. Lama dia nggak dengar lagi ngomel bininya. Dia bilang dalam hati, alhamdulillah ya Allah. Dia capek kali ngomel dulu. Pengen merem nih Atik. Pengen merem baru tumben ngelayap. Baru enak banget merem begitu di sampingnya. Tidur dah. Astagfirullah. Di situ Atik
rasa marah. Apa kata Atik? Diam kamu. Kalau kau tidak bisa diam, aku kasih tahu Umar. Di zaman itu kalau disebut nama Umar, preman yang ada di layar tancap jadi koprok lari. Di zaman itu Umar ketika dihidayahi oleh Allah masuk Islam, banyak hadis yang menjelaskan langkah kakinya iblis takut. Ini Atik bin Yasar menyebut nama Umar agar diam istrinya. Diam kamu, kalau kau tidak bisa diam, aku kasih tahu Umar. Diam istrinya, agak sono bang, begitu. Di pagi buta jam 3 lewat, Atik datang ke rumah Umar bin Khattab, pengen ngadu sama Umar, bininya cerewet. Ketika dia mau ketuk pintu rumah Umar, nggak jadi dia ketuk. Sebab apa? Dia dengar Umar juga lagi diomelin sama bininya. Ada bininya, ngapa bang balik lu kagak? Emang apa sama gua? Tapi besok pagi aku sadar Rasulullah, aku udah lupa. Ngadu pagi sama Rasul ngeliat nih dari rumahnya, Rasul keluar, kata Rasulullah, Assalamualaikum saudaraku. Waalaikumsalam. Kesini wahai Atik bin Yasar, duduk bersamaku dan jangan kau utarakan maksud kedatanganmu kepadaku, karena aku sudah tahu. Begini kalau berhadapan dengan Rasul Allah, belum gue sebut udah tahu. Ketahuilah Atik, aku pernah bilang padamu, kalau kau sabar, aku ajak jalan-jalan ke surga ya Allah. Astagfirullah ya Rasulullah, aku lupa. Itu sebabnya aku ingin selalu dekat padamu supaya aku terhidayahi. Jangan begitu, pulanglah. Terima kasih ya Rasul. Assalamualaikum. Jangan 7 langkah berhenti. Dibalik lagi ya Rasul, mohon maaf. Ntar kalau saya pulang masih marah, gimana? Kata Rasulullah, tersenyumlah wahai Atik bin Yasar. Anehnya di zaman Rasul, kalau bini lagi ngomel, lagi marah, suami pulang dengan tersenyum, diem tuh istri. Di zaman Rasul, coba zaman sekarang deh. Kita tahu bini kita lagi marah, kita tinggal dulu, kita pulang, dia marah juga senyum. Apa dia diam? Kagak, bakyak, domelin, tawa aja lu. Karena apa? Bukan jawaban itunya, melainkan tetap pada satu bentuk sabar. Karena Rasulullah katakan, ketika engkau menjadi suami istri, jadilah engkau seperti 2 tangan, jangan seperti 2 telinga. Telinga boleh jadi ada dalam satu pala, telinga kiri nggak bisa lihat telinga kanan nggak bisa lihat telinga kiri. Tapi kalau jadi 2 tangan, tangan kiri gatal, tangan kanan yang garukin. Tangan kanan gatal, tangan kiri yang garukin. Kalau dua-duanya gatal, lu main garuk-garukan. Nih suami istri nih. Kalau suami istri sudah bisa memanfaatkan kesempatan untuk saling mengisi, saling sabar, saling sayang, saling ulas asih, tidak perlu mengajarkan kepada anak. Anak akan melihat siapa ayah ibunya, maka akan lahir anak yang akhlak paripurna macam didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mantap. Yang 11:15 kita ikuti setelah pesan-pesan berikut ini. Bismillah. Sidik girang amat. Mantap. Kopi lagi. Ya. Jadi yuk, peristiwa tiap tahun kita rayakan bukan merupakan satu model bentuk pahala kita terbesar, bukan. Tapi yang terbesar bagi peristiwa ini, setelah kita rayakan peristiwa ini, momentum batin kita bangkit untuk menyadari bahwa hidup kita sedemikian singkat. Mari kita isi kehidupan kita untuk bisa memperbaiki ibadah kita. Ya, entar hari besok pagi hari libur, minimal isi penuh masjid. Ya, yang punya anak laki tuntun anak lakinya menuju masjid.
Yang lagi pertama nikah, masih anyar pernikahan, itu istri harus sabar. Ketika suami mau ke masjid subuh hari, jangan dilarang. Jangan suaminya udah rapi banget 3:30, dia mendusin, "Beb mau kemana?" "Mau ke masjid, ay." "Takut." Emang lu tinggal di kebun? Bilang, "Beb ke masjid ya, nanti pulang beli nasi uduk." Kalau nasi uduk beli, makan bareng, baca bismillah, keberkahan muncul. Masya Allah, suami menatap istri ibadah, istri menatap suami ibadah. Masya Allah. Mantap. Rasulullah mau tidur nggak pernah lepas, dia selalu menggenggam tangan istrinya. Rasulullah, apa kata Rasul? "Ya Umairah, sejak aku bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, ada perkataan perbuatanku, sifatku yang membuat hatimu terluka. Maafkan aku." Rasulullah tiap hari minta maaf sama istrinya. Rasulullah tiap hari minta maaf sama istrinya. Rasulullah sama persis sama orang kampung sini. Mulai ntar malam ya. Mulai ntar malam. Mah, kata Ustadz berdasarkan hadis itu aku pengen minta maaf sama kamu ya. Kalau ada sikapku, perkataanku, perbuatanku yang membuat engkau terluka ya mah. Omanya bilang, "Tumben." Kata tumben nyebutnya. Nggak apa-apa, tumben dah. Kalau istri lagi marah, tahan emosi. Kalau Rasulullah hebat loh. Aisyah marah, dia sikap. Makin marah, makin disikap. Tambah marah, dienek. Sampai kelagapan Aisyah. Udah bang, baru dilepas sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Ya Aisyah Umairah, rugi kau marah. Kalau kau tahu waktu kita begitu singkat, maka rugi kita marah." Masya Allah, hebat Rasulullah tuh. Nggak dibales. Kalau suami ngepel, ibu begini, biar bisa ketangkap. Nah kalau ibu ngepel, suami ngepel, habis lu pada benjol. Pasti kalah lu. Lu menangnya kalau laki lagi tidur. Menang lagi. Jangan. Tatap, biasakan kekurangan-kekurangan suami, kekurangan-kekurangan istri. Saya pernah dialog ketika 6 tahun setelah menikah. Saya bilang, "Beb, kamu pernah dengar ngoroknya Abi?" Apa kata istri ya? Jarang-jarang. Yang benar kamu jujur. Iya kok jarang-jarang. Saya tiap hampir seminggu, kadang-kadang beberapa kali dengerin ngoroknya istri. Dia nanya juga, "Kalau Umi tidur gimana? Pernah ngorok?" "Tidak sama sekali." Oh lebay. Kalau gitu tanya anak-anak. Jangan tanya anak-anak. Anak-anak terlalu jujur. Sekarang kita bicara dengan kejujuran. Berapa kali Abi mah tiap hari hampir ngorok, tapi Umi merasakan Umi pikirin sebagai musik aja. Itu bentuk kekurangan. Bahkan ditatap wajah Rasulullah itu kalau mau tidur menatap wajah istrinya. Itu yang ditatap juga malah berhadapan. Sis, saya mau kasih tahu sis, bagaimana Aisyah tidur sis. Dia rebahkan di kasur, tangannya diletakkan di atas dada, matanya menatap langit-langit yang beratapkan pelepah kurma, kakinya disilangkan tanda dia istirahat. Kemudian hatinya berkata, "Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah, telah menjadikan pendampingku seorang yang sabar. Allahu Akbar, maha besar Engkau ya Allah. Aku damai di sisinya ya Allah.
Masya Allah. Terima kasih yang seikhlasnya aku sampaikan kepadamu ya Allah. Baktiku kepadanya. Hebat. Aisyah istri Nabi. Apakah sama dengan Aisyah yang ada di sini? Tidurnya mungkin sama. Seperti Aisyah istri Nabi. Tidur dia langsung. Ya Allah, ya Allah. Kalau gue tahu nikah sama dia begini. Ya Allah, apa? Datang lakinya di sampingnya, nengok kagak malah nungging. Rasulullah balik masalah. Sesulit apapun hati kita, pasangan hidup kita adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesulit apapun. Makanya you. Jangan main-main, jangan nodai cinta istrimu yang tulus. Jangan gara-gara Facebook. Gara-gara Facebook ketemu dengan teman SMP-nya, ketemu dalam kenyataan sudah dewasa. Wah, racun cinta turun. Subhanallah, kita bisa ketemu di jejaring sosial ya. Iya. Gimana keadaanmu? Alhamdulillah. Subhanallah, tinggal di mana? Saya tinggal di kampus, dekat kampus itu di dalam. Subhanallah, kok deket dong sama kita. Kita kok kita nggak pernah ketemu ya. Yang namanya jalan Allah kan bisa ketemu di mana aja. Subhanallah. Gimana keluargamu? Keluarga saya biasa-biasa aja. Anak berapa? Anak 2. Terus gimana hubunganmu dengan suami? Akhirnya ini suami saya sering begini. Kalau engkau gimana? Sama lah, bini gue juga begitu. Masuk tuh. Udah mulai dah, sweet memories never die. Kenangan manis yang dulu pernah ada kembali lagi menjadi bunga-bunga asmara. Wow. Kata Mus Mujiono, inikah tanda-tandanya bunga asmara kini bersemi di dalam hati ini sekali lagi. Kalau itu dibiarkan bersarang di pikiran dan di hati, maka akan jadi racun keretakan rumah tangga. Yang ada hanya bohong, dan pikiran dan hati teracuni oleh sifat bermaksiat. Bahaya itu. Nggak laki-laki, nggak perempuan. Bahaya itu. Ya, ini hati-hati loh. Rasul katakan, sayati zamanun, nanti umat akhir zaman akan muncul teknologi yang bukan dia menguasai, tapi dia dikuasai. Mana itu? 15 abad yang lalu, ini Hasan cucunya mecahin gelas. Jatuh itu gelas, pecahan gelasnya diambil sama Rasul. Disinar, diangkat ke sinar. Apa kata Rasulullah ketika sahabat bertanya? Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan? Nanti umat akhir zaman akan ada gambar di balik kaca ini. Sekarang ada nggak gambar di balik kaca? Nah itu TV, itu 15 abad yang lalu Rasul katakan nanti akhir zaman akan nampak gambar di balik kaca ini. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, apa ada manfaatnya? Sedikit manfaat, banyak mudarat. Sekarang banyak kan mudarat? Banyak, coba lihatin. Nah, kamu pernah lihat ada yang ngaku ustadz ditutup matanya, kemudian dia lukis setan? Pernah? Bohong tuh. Dan itu juga bukan ustadz. Setan nggak ada yang nggak bisa dilukis. Logikanya setan diizinkan oleh Allah mengganggu manusia, nggak mungkin dia menampakkan dengan wajah jeleknya, makin takut orang. Terus ada yang pakai begini, kerjaannya cuma masukin setan ke botol. Itu bohong. Jangan percaya. Kemudian ada tuh di Trans apa itu, yang dunia lain yang ada orang kesurupan. Bohong. Saya dapat
pastikan itu hanya menduplikasikan teatrikal. Saya orang entertainment, Pak. Saya punya 2 perusahaan film. Dengan trik-trik kamera segala macam. Kalau kita percaya dengan hal-hal yang begitu, asya itu betul amal kita hilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Didik anak kita. Supaya apa? Jangan percaya sama yang begitu-begitu. Jangan percaya. Udah banyak ustadz yang turun pamornya, bahkan tidak diakui lagi keustatannya. Karena apa? Karena terkontaminasi dengan klinik-klinik model begitu. Akibatnya kerjaannya ustadznya hanya tipsani, tipu sana sini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Yuk kembali yuk kepada jalan akidah yang benar. Sholat benerin, sholat benerin. Selesai. Kembali ke rumah tangga, perbaiki hubungan dengan suami istri. Buka hati yang beku, berjabat tangan, berpelukan, minta maaf satu sama lainnya. Selesaikan dan lupakan apa yang pernah terjadi. Bangun dari titik nol supaya anak keturunan kita memiliki akhlak yang baik. Ya. Dah, kita bacain doa. Udah malam, beb gua nelfon mulu tuh.